Seorang nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, dengan Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Siapa? Mana? Nabi siapa? Ayo, jawab dulu ini. Ketika Al-Quran itu datang, contoh di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah kepada mereka. Ini mengajarkan hikmah kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pokok. Pokok apa itu? Pokok hukum-hukum. Apakah pokok hukum ini sudah masih kurang? Tidak. Pokok hukum itu sudah sempurna. Sempurna bagi Nabiullah, sempurna bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengetahui aspek apapun yang ada di dalam Al-Quran. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan wali. Maka untuk mengetahui isi Quran, siapa yang punya hak diberikan oleh Allah siapa yang punya kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menjabarkan Al-Quran? Nabinya. Apa buktinya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa maksudnya? Tuhan mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan memberikan kamu Al-Quran, lalu menerangkan kepadamu agar engkau menerangkan isi Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Tuhannya agar mereka memikirkan. Berarti kitab gundul ini yang berisi perkataan Rasulullah, yang berisi kesepakatan Rasulullah, yang berisi tentang perbuatan Rasulullah adalah penjabaran kandungan Al-Quran. Contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, ini Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, ada perintah salat. Umat muslim bingung, kayak mana caranya salat? Kita nggak ngerti caranya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan salat itu? Kayak mana modelnya? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka umat Islam salat sekarang ini karena dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena beliau yang menerima mandat untuk menjelaskan dan mempraktikkan isi Al-Quran. Jadi kitab kuning itu adalah penjabaran daripada Al-Quran. Karena tidak semua manusia Islam itu adalah nabi, tidak semua umat manusia Islam itu adalah maksum, maka mereka yang manusia biasa untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran yang sudah lengkap itu dibutuhkan seorang guru untuk menjelaskan. Penjelasan itulah disebut hadits. Hadits dibukukan itulah kitab kuning. Seperti ketika Al-Quran itu dianalogikan sebuah bangunan. Bangunan itu ada dinding, bangunan itu ada lantai, bangunan itu ada atap, bangunan itu ada toilet, ada kamar dan seterusnya. Utuh. Tapi untuk kemudian menjelaskan butuh arsitek. Yang sebelah kanan itu namanya tembok, yang di bawah itu namanya lantai, yang itu warna coklat namanya pintu, kalau yang ini namanya jendela, yang di atas itu plafon, yang agak di belakang itu toilet. Nah, itu yang ada asapnya adalah dapur. Jadi Al-Quran itu datang seperti bangunan yang utuh. Yang menjelaskan adalah arsiteknya, yang menguraikan adalah Nabi. Siapa yang menjadi arsitek pada saat itu? Dialah yang menjelaskan, menguraikan bangunannya. Itulah kitab gundul, itulah kitab kuning. Tapi orang yang tidak memahami mengatakan, wah, ini tambahan, ini Al-Quran tidak sempurna karena ada penambahan. Oh no, Anda belajar. Al-Quran itu pokok hukum, penjabarannya, kisi-kisinya, kurikulumnya diterangkan oleh dia yang menerima hak untuk menyampaikan isi Al-Quran itu. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran, dan penjelasan isi Al-Quran itulah yang disebut hikmah, dan hikmah itu disebut hadits, dan hadits itu adalah kesepakatan, keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai.
Oh, tadi bangunan tidak sempurna. Kenapa bisa? Karena masih ada uraiannya. Oh, ini namanya tembok, ini namanya dinding. Wow, bukan begitu. Justru kesempurnaan Al-Quran itu dijabarkan sehingga pola daripada sketsa bangunan, klasifikasi bangunannya, isi yang bahan yang digunakan itu dijelaskan. Batu sekian banyak, pasir sekian banyak, pondasinya sepanjang ini, kemudian atapnya sebanyak ini, lembarnya, cat ini yang digunakan. Itulah bangunan itu dijabarkan kemudian. Itulah yang disebut kitab kuning. Tapi orang yang benci Al-Quran, orang yang benci Islam, orang yang menutup diri terhadap kebenaran Islam, selalu mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Layaknya iblis yang datang kepada Hawa dan Adam, selalu memberikan sesuatu yang manis di bibir, tapi sebenarnya itu adalah kezaliman. Demikian. Ada satu lagi pertanyaan saya, Bang. Oke, silakan. Kan Minum dulu Al-Quran ya. itu kan diturunkan Allah kan dalam bahasa Arab ya kan? Kan, Bang? Yes. Pada Arab gitu. Iya. Terus gini, kenapa harus disebarkan ke orang Indonesia? Dan Allah. kalau memang orang Indonesia menerima Al-Quran itu, ya kan? Kenapa Iya. azan itu aja tidak dikumandangkan itu dalam bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Arab? Gitu loh. Oke, baik. Terus gini, Bang, kalau memang Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya kan, kenapa di Indonesia ini kita tidak bisa mengumandangkan Al-Quran azan itu dalam bahasa Indonesia gitu? Indonesia. Apakah lebih penting bahasa Arab daripada rasa nasionalisme gitu? Sedangkan kita aja berbicara atau ada sekolah di dalam suku tertentu, ya kan, kita pasti berbahasa Indonesia, Bang, gitu, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran menerangkan dirinya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran dan aku juga yang menjaga. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ketika dia bahasa Arab, kenapa di Indonesia orang melafalkan azan dengan bahasa Arab? Kenapa orang sholat menggunakan bahasa Arab? Kenapa enggak bahasa Indonesia aja? Orang membaca Al-Fatihah, kenapa enggak Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia aja? Segala puji bagi Allah. Kenapa? Ini pertanyaan yang sangat indah. Saya awali jawaban saya dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa yang digunakan oleh kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi tujuan Allah kemudian mewahyukan Al-Quran dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi kepada kaumnya agar Nabi itu bisa menjelaskan isi Quran. Makanya tadi saya katakan ketika Al-Quran itu datang, yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kewajiban untuk menjelaskan isi wahyu itu adalah dia yang menerima wahyu. Adalah tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW penutur bahasa Arab didatangkan wahyu bahasa Ibrani, didatangkan wahyu bahasa Jepang. Bingung Rasulullah. Rasulullah mau apa ini? Apa? Nggak bisa. Maka Rasulullah ketika datang kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah Muhammad SAW yang menguraikan apa maksud daripada firman tersebut. Lalu kenapa harus menggunakan bahasa Arab terus? Baik, jawaban pertama, ketika datang utusan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, wahyu yang datang kepada mereka temporer, ada masanya, hanya untuk kaumnya. Jadi apa? Wahyu yang datang kepada mereka kemudian boleh digunakan dalam bahasa apapun selagi umatnya, yaitu Bani Israel, paham tentang isi dari kandungan kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Bugis, kitabnya mereka boleh. Karena kenapa? Allah tidak ada jaminan. Aku yang menjaga,
Aku yang kemudian mewahyukan Al-Quran. Tidak ada jaminan. Cari di dalam kitabnya orang Yahudi, Anda tidak akan menemukan itu. Kecuali di Wahyu 22 ayat nomor 18-19. Barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi. Sorry ya kalau saya masuk ke sana. Kembali kepada Quran. Kenapa harus dijaga? Ya itu tadi, Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian datang Torah kepada dia, hari ini mau dirubah, nggak apa-apa. Injil datang kepada Nabi Isa alaihissalam, hari ini mau dirubah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut, firman Allah tersebut yang datang kepada umat terdahulu, sifatnya hanya untuk sementara. Loh, maksudnya apa? Karena akan datang penutup kitab. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kitab ini yang harus terjaga, tidak boleh terganti, tidak boleh berubah. Kenapa? Dia tidak sifatnya sementara, sifatnya sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai akhir zaman. Ya, Bang, maaf saya potong ya. Berarti intinya seperti ini. Al-Quran itu kenapa disebarluaskan dalam bahasa Arab? Berarti satu, untuk menjaga keasliannya, satu Yes. ya kan? betul. Terus kenapa dia di bahasa Indonesia agar umat Indonesia memahami gitu kan Bang? Yes. Oke, kita sepakat Allah itu menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Oke Bang? Yes, oke. Kita sepakat ya? Ya. Oke. Terus di dalam Al-Quran juga saya tidak tahu di mana tertulis ya. Ya. Dia disuruh juga mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Ya kan? Yes. Silakan kita ketahui Taurat, Zabur dan Injil itu kan dari bangsa Yahudi Bang, gitu loh. Iya. Terus Allah menurunkan Al-Quran itu ke bangsa Arab, oke, melalui Nabi Muhammad, gitu kan. Sedangkan Nabi Muhammad itu orang Arab gitu Bang. Terus gini, terlepas dari kontroversinya Isa itu Tuhan atau Nabi, berarti secara fakta, secara aktual, kalau memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, berarti Allah juga mengimani ketuhanan orang Israel gitu loh Bang. Jadi kenapa kita disuruh mengimani Taurat, Zabur dan Injil itu kita sepakati itu dari Yahudi, sedangkan tuh Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad itu menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab gitu Bang. Iya. Jadi konsep ini jelas. Ketika Allah menerangkan kemudian ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab wal kitab ladzina nazzala alaihi ala rasulullah. Jadi artinya gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia di akhir zaman ini untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa itu? Beriman bahwa sebelum Al-Quran, Allah pernah mewahyukan ajaran kepada Nabi Musa. Allah pernah mengajarkan kepada Nabi Daud. Allah pernah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Al-Quran ada kitab yang diwahyukan kemudian kepada Bani Israel. Tetapi kitab itu mengalami pencemaran. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran? Ya ahlul kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukan firman Allah dengan perkataan-perkataan manusia yang batil? Artinya apa? Kita beriman bahwa kitab itu pernah diwahyukan, tapi beriman juga bahwa kitab itu sudah tidak murni lagi. Karena bercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Nah, kenapa Al-Quran itu harus tetap bahasa Arab? Kenapa? Supaya Al-Quran itu isinya tidak mengalami pergeseran perintah. Contoh. Ketika kemudian Al-Quran dihilangkan bahasa Arabnya, maka di Indonesia Al-Qurannya bahasa Indonesia. Di Jepang Al-Qurannya bahasa Jepang. Di Cina Al-Qurannya bahasa Cina. Di Amerika bahasanya bahasa Inggris. Di Belanda bahasa Belanda. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kitabnya Allah yang datang kepada siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran versi bahasa Belanda kepada orang Belanda? Orang Belanda. Siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran versi bahasa Indonesia? Orang Indonesia. Begitu juga Jepang, Cina. Lalu bagaimana bisa mengetahui yang mana yang benar? Orang Jepang, orang Belanda, atau orang Indonesia? Tidak ada yang bisa. Ketika kemudian berkumpul, orang Indonesia, Jepang, Belanda berkumpul, membacakan surah Al-Fatihah. Orang Indonesia mengatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Orang Belandanya nengok kiri, kanan. Yang Jepang juga pelongak-pelongok. Apa ini dia bilang? Hanya Indonesia yang ngerti. Kemudian tafsirannya, hanya orang Indonesia yang ngerti. Tafsirannya Belanda, orang Belanda yang ngerti.
Lalu apa tujuannya kitab seperti ini mengacaukan manusia? Makanya di antara kalian muncul sekte. Satu sama lain beda. Kenapa? Itulah karena terjemahan. Masing-masing punya terjemahan, masing-masing punya tafsiran. Belum lagi di Indonesia. Oke. Saya potong dulu Bang ya. Saya sudah dapat intinya. Yes. Maksud saya memiliki pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya. Oke. Allah menurunkan kitab itu dalam bahasa Arab kepada Muhammad ya kan? Yes. Terus Allah juga menyuruh kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Dan Yes. kita ketahui menurut fakta sejarah itu Taurat, Zabur dan Injil itu lebih dahulu dan Al-Quran itu turun lebih lama sekitaran 600 Masehi menurut sejarah ya kan? Yes. Dalam Matius juga lebih palsu setelah aku kan gitu Bang. Berarti dalam Injil mengatakan bahwa setelah Yesus terangkat ke surga pasti ada nabi-nabi palsu Bang. Yes. Terkait Abang bilang itu Alkitab itu sudah banyak dirubah-rubah dan banyak dipalsukan. Iya. Ya kan, kita dari mana Al-Quran itu tahu? Sedangkan dia kan belakangan hadirnya Bang. Dari mana tahu dia membedah bahwa Al-Quran bahwa kitab itu sudah dipalsukan gitu Bang. Sedangkan kita tahu Injil, Taurat dan Zabur itu satu kesatuan Bang. Dan itu adanya di bangsa Yahudi dan itu original teksnya itu kan ada di sana Bang. Gitu Bang. Oke, baik. Jadi gini, ketika karena Anda yang membawa Yesus, mari kita masuk sedikit ke sana. Ketika kemudian saudara membawa pernyataan-pernyataan Yesus tentang nabi palsu, boleh Anda baca di dalam Matius 15 atau Matius 7. Memang betul. Atau 1 Yohanes 2. Memang betul. Akan ada nabi palsu, tapi catat. Nabi palsu menurut Yesus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Waspadalah kepada ahli Taurat. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada orang Farisi. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada orang Quraisy. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang di tengah-tengah kamu. Baca Matius 23. Kalau Anda tamatkan Matius 23, Anda selesai di situ. Bahwa pengajar palsu, keturunan ular beludak, nabi palsu, orang Farisi penyesat yang akan mendirikan sebuah agama, itu seangkatan dengan Yesus. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 memang benar-benar bahwa antikristus, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah kita. Tidak ada pengakuan Wow. Oke, lanjut. Masya Allah. Lanjut. Mantap. Kaget saya, Mas. Jadi tidak ada pengakuan tidak ada pengakuan daripada Yesus ketika ia datang, waspadalah kepada apa? Kepada orang Arab. Tidak, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Masya Allah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, jadi perintahnya itu jelas. Tidak ada satupun. Carikan saya data. Yesus meminta waspada. Wow. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada data di dalam kitab yang Anda pegang hari ini yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari luar. Semua berasal dari Bani Israel yang datang kepadamu, yang datang kepadamu, yang datang kepadamu. Memang berasal dari tengah-tengah kita. Jadi nabi palsu itu jelas-jelas berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Datanya itu sangat akurat di dalam kitab yang Anda gunakan. Matius 7 dan seterusnya. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Matius 7 nomor 15 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mohon maaf, saya harus mengatakan gini saudaraku. Domba itu adalah Bani Yakub. Islam tidak pernah menyamar sebagai Bani Israel rohani. Islam tidak pernah mengaku sebagai pelanjut daripada tongkat estafet pengajaran orang Yahudi. Tapi Kristen mengaku anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Kristen mengaku sebagai domba. Islam kagak.
Nah sekarang yang dimaksud Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, yang nyamar seperti Bani Israel itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang, tidak pernah kemudian dia menyampaikan bahwa aku adalah Israel rohani, aku diutus oleh Yesus. Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengatakan itu. Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan tentang kitab. Kenapa Al-Quran mengatakan? Dari mana dia tahu? Bung, sekiranya Anda punya Bible, tolong Anda buka sekarang Yehezkiel 34 nomor 16. Buka sekarang. Kita bedah di sana. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk yang akan kuat akan kulindungi. Betulkah demikian? Betulkah yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi? Salah total. Terjemahan yang sesungguhnya adalah yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Mari kita lihat. Apakah betul apa yang saya katakan? Silakan Anda buka versi bahasa Ibrani-nya. Apakah di situ dikatakan akan kulindungi atau akan kubinasakan? Sedangkan kitab yang Anda gunakan yang ada di Indonesia ini menyatakan bahwasanya yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Padahal yang kuat dan yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Apakah sama antara kulindungi dan kubinasakan? Tentu beda. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau merubah, mencampur adukan firman Tuhan yang datang kepada kalian, Oke, Bang, kalian Bang. mengetahui? Saya potong dulu, Bang. Silakan. Ya. Silakan. Iya, Bang. Tadi kan Abang bilang kan, itu domba-domba yang hilang itu kan hanya di dalam kaum Bani Israel ya kan? Yes. Oke. Nantilah dulu kita bahas orang Indonesia nggak masuk, orang apa pun nggak masuk gitu kan. Nantilah Yes. kita bahas itu. Ini kan Oke. domba-domba yang dimasukkan itu kan hanya untuk Bani Israel gitu. Iya. Oke. Berarti Lalu? Allah mengatakan Taurat dan Zabur dan Injil itu untuk diimani. Iya. Berarti itu hanya khusus untuk Israel dong. Yes. Karena Betul. sesuai perkataan Abang, domba yang hilang itu hanya untuk Israel. Terus gini, kita kan tahu Muhammad itu kan bukan dari Israel kan Bang, bukan dari Yes. Bani Israel atau kaum Yes. Israel lah. Terus Yes. kenapa loh Muhammad itu nyangkut-nyangkut ke dalamnya? Berarti Allah itu kan, berarti Taurat, Zabur dan Injil itu kalau diimani, berarti apa namanya itu tidak nyambung loh dalam Al-Quran gitu loh. Tidak nyambungnya karena apa? Karena yang sesuai Abang bahas tadi itu hanya untuk Bani Israel, tapi Allah menyuruh kita mengimani itu Bang. Gitu loh. Oke, baik. Yang pertama tentang Taurat. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kami umat Islam? Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai mau'izatan wa tafsila likulli syai. Fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya." Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk supaya umatnya Nabi Musa berpegang kepada hukum Taurat. Sebagaimana juga yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Taurat itu hanya milik umat Israel, sama seperti Al-Quran. Maka umat Islam dituntut beriman bahwa hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan untuk mengikat Bani Israel. Kami beriman. Kami beriman. Kami percaya itu. Begitu juga Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus kepadamu
sebagai rasul untuk menyampaikan ani abdullah rabbi wa rabbakum, untuk menyampaikan kepada sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami percaya itu. Dan lagi-lagi Isa, Yesus juga mengatakan itu, Bung. Kami beriman. Jadi Islam itu bukan agama independen, agama yang berdiri sendiri. Islam itu adalah agama yang sudah diwahyukan oleh Allah. Dari sejak Adam alaihissalam kepada Nabi Abraham, Musa, sampai kepada Isa, disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Tapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada Baik, saudara. Bang. Oke, Baik, ya, silakan. saya bantah dulu ya Bang ya. Saya Boleh. bantah dulu ya. Silakan. Kayak gini Bang, yang Abang katakan itu kan untuk Bani Israel itu kan hanya ada di Taurat. Sedangkan yang disuruh diimani itu bukan hanya Taurat, ada Injil juga. Wow, mobil. Maksud saya seperti ini Bang. Di dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan bagi bangsa-bangsa lain Bang. Contohnya aja orang Mesir, ya kan, ditulah Tuhan sebanyak 10 kali, ya kan. Filistin, oke, berperang. Yang dikatakan untuk ke seluruh dunia itu hanya ada waktu di Perjanjian Baru Bang. Gitu Bang. Yang mana? Maksud saya seperti ini. Kan Iya. Abang bilang kan yang Abang katakan sesuai itu kan itu termasuk di Taurat aja Bang. Kalian melakukan itu sunat yang dilakukan orang Yahudi, ya kan? Sembahyang yang abad mengkaitkan itu kayak seperti orang Yahudi juga sembahyang, oke? Tapi gini, keselamatan itu kan tidak ada kepada bangsa-bangsa lain, Bang. Oke. Kecuali dalam Perjanjian Baru dikatakan seperti ini. Pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Hanya itu loh Bang, di seluruh dunia, tidak termasuk Arab loh. Dan lagian seperti ini, rasul-rasul juga kan tidak ada ke bangsa Arab Bang. Oke. Gitu Bang. Jadi kenapa masuknya ke Arab gitu Bang? Kenapa Nabi Muhammad Allah itu perginya konteksnya kitab yang tiga-tiga ini kepada orang Bani Israel gitu Bang? Oke. Ada lagi? Itu aja dulu. Oke, baik. Yang pertama yang saudara harus pahami adalah ketika Anda mengambil Matius 28 nomor 19. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara itu? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow. Tapi kan kalian kan keren. nggak dibaptis Bang. Kalian kan nggak dibaptis gitu. Tunggu. Sabar. Izinkan saya untuk menguraikan ini. Jadi menarik sekali data ini. Dikatakan bahwasanya pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, keren kali perintahnya. Nggak ada untuk Arab loh. Masya Allah. Jadi gimana kita orang Arab ini? Ternyata nggak ada perintah untuk orang Arab. Tunggu dulu, mari kita uji kebenaran daripada tulisan yang ada di Lembaga Kitab Indonesia ini. Pelan-pelan, dengarkan saya. Di dalam original teksnya kitab saudara, itu jelas berbunyi poreu tentes mateteu sate. Oke, apa maksudnya? Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Saya ulang. Pareu tentes mateu sate. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bangsa di sini dalam original teksnya adalah etnos. Etnos itu etnis. Etnis itu ras. Ras itu suku. Jadi maksud daripada data ini, kalau jujur lembaga Anda, akan dia terjemahkan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua keturunan atau semua ras atau semua etnis muridku. Jadi yang diminta Yesus untuk dijadikan murid adalah semua ras dari muridnya. Ada berapa ras muridnya? Kita harus belajar untuk supaya paham, supaya kita nggak bingung. Ras murid Yesus itu siapa aja?
ternyata murid Yesus itu ada 12 suku dan tidak termasuk Indonesia, juga tidak termasuk Arab. Berarti Yesus hanya minta kemudian agar orang memberitakan Injil, agar murid-muridnya memberitakan Injil kepada 12 suku ras dari murid Yesus itu sendiri. Loh, kita nggak masuk, Arab nggak masuk, apalagi nggak masuk, Indonesia juga nggak masuk. Lalu bagaimana dengan kita ini? Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur, akan datang seorang penolong yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang apa? Kebenaran, keadilan, dan hukum-hukum. Dan itu tidak ditemukan di dalam ajaran saudara. Berarti, apakah Tuhan itu pilih kasih? Oh, hanya Bani Israel. Sementara Yesus mengaku dengan mulutnya di dalam Matius 19:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Loh, lalu kita gimana dong? Jadi Yesus diutus bukan untuk kita? Ya memang bukan. Lalu bagaimana solusinya Bang Suma? Allah menubuatkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku. Jangan ke situ dulu. Kita ke Al-Quran dulu. Nanti Anda protes lagi. Jangan ke situ Bang. Jangan ke situ. Ke Al-Quran aja dulu. Baik, kita ke Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara, ayat 52. Wa kadzalika auhayna, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab dan apakah itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar pembimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus, ila siratul mustaqim. Jadi Al-Quran disebut roh. Apa hubungannya nih Bang Suma? Rasulullah Muhammad SAW diberikan roh. Apa itu? Al-Quran. Jadi salah satu nama lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kenapa Al-Quran disebut roh? Karena Al-Quran itu menghidupkan hati yang beku, menghidupkan akal yang beku, menghidupkan manusia yang jiwanya mati. Dengan Al-Quran manusia itu bisa hidup. Maka apa buktinya? Di dalam Yesaya 42 nomor 1 diterangkan seperti apa? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Oke, gini Bang. Oke, silakan. Bang Zuma yang terhormat. Iya, silakan saudaraku yang terhormat. Di dalam Injil kan banyak konsep-konsep juga Bang. Silakan. Banyak konsep-konsep yang artinya yang dibahas itu ada Trinitas juga, ya kan? Ada juga disuruh pengajaran Kristen diajarkan ke seluruh muka bumi ini, gitu kan? Sedangkan di bangsa Arab itu kan banyak yang menolak itu Bang. Adapun yang menerima mereka jadi Kristen, yang menolak tetap jadi Muslim, gitu kan? Yeah. Yang maksud saya seperti ini. Jika memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, karena kita sepakat di Injil itu di Injil kan, di Taurat, Zabur dan Injil kan itu ada Trinitas, walaupun kalian tolak gitu, masih bertolak belakang gitu. Berarti kalian harus mengimani itu juga loh. Iya kan? Karena kalian disuruh mengimani gitu Bang. Iya, sama dengan anak kita yang baru lahir di yang baru lahir di reformasi. Kita harus menuntut dia percaya, beriman. Dalam bahasa agama beriman. Bahasa umum percaya. Kita harus menuntut anak kita yang lahir di reformasi bahwa dulu ada presiden bernama Soekarno. Presiden untuk orang yang hidup di Orde Lama. Presiden untuk mereka. Apakah anak ini tidak boleh percaya bahwa ada presiden yang bernama Soekarno karena mereka tidak hidup pada zaman itu? Apakah anak yang hidup di reformasi tidak boleh percaya bahwa ada yang disebut Orde Baru di mana presidennya adalah Soeharto? Apakah dia harus beriman kepada reformasi aja?
yang presidennya adalah Jokowi aja. Karena mereka tidak hidup pada masa itu. Tidak. Anak yang hidup di reformasi kudu wajib ditanamkan kepada dia bahwa dulu ada presiden yang hidup untuk mereka yang hidup pada zaman Orde Lama. Dulu ada presiden yang untuk mereka yang hidup di zaman Orde Baru. Harus beriman, harus percaya. Meskipun nabi-nabi tersebut, meskipun presiden-presiden tersebut bukan untuk dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh presiden tersebut? Endingnya juga biasnya kepada dirinya. Kenapa? Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam bukan untuk orang Indonesia, tetapi Adam alaihissalam diutus oleh Allah nantinya juga keturunannya sampai ke Indonesia. Anda paham itu? Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam, itu dikhususkan pada zamannya dan untuk kaumnya, tapi itu untuk pelajaran bagi umat setelahnya. Soeharto untuk manusia yang ada di zamannya, Soekarno untuk ada manusia yang ada di zamannya. Tapi manusia yang hidup di zaman sekarang percaya bahwa mereka adalah pendiri-pendiri daripada negara pelanjut daripada pemerintahan negara Republik Indonesia. Salah anak ini karena percaya? Tidak. Tidak salah karena memang pernah ada. Salah umat Islam yang percaya bahwa dulu ada Nabi Musa? Tidak. Percaya bahwa dulu ada Torah? Tidak salah. Kenapa? Karena memang dulu ada. Lalu kenapa mereka tidak menjalankan itu? Karena mereka tidak hidup di Orde Baru. Karena mereka tidak hidup di Orde Lama. Adalah sangat lucu ketika ada orang yang hidup di reformasi masih menggunakan cara-cara Orde Lama. Lucu itu. Lucu. Tapi meskipun tidak hidup di Orde Lama, orang ini kudu percaya bahwa dulu pernah ada aturan main di Indonesia yang berlaku di zamannya. Dulu ada aturan mainnya Tuhan yang berlaku untuk Nabi Musa dan kaumnya. Beriman. Tapi hukum-hukum yang datang kepada mereka bukan untuk kita. Seperti itu. Saya bantah dulu ya Bang ya. Silakan. Tadi ada di komen menyebutkan gipsi nggak Bang biar syahadat gitu kan. Terus saya menjawab gini, masih ada sumbangsi, makanya saya tidak syahadat, gitu maksud saya, oke? Di mana letak sumbangsinya menurut saya itu seperti ini. Kan kita kan, ya seperti saya awal tadi bilang, disuruh mengimani. Kan arti mengimani itu artinya percaya dan melakukan tindakan, ya kan? Nama juga mengimani. Kalau mengimani itu, kalau tidak ditindaklanjuti imannya, berarti batal imannya, ya kan? Seperti ini. Kalau memang Injil, Taurat, Zabur itu diimani, tapi tidak dilakukan sama saja nol. Sedangkan di Al-Quran disebut harus diimani. Itu. Karena di Injil disebut itu, Yesus itu Tuhan. Ada Trinitas, 3 pribadi Allah. Di Al-Quran tidak. Berarti gini loh, kalau memang kita disuruh mengimani Taurat, Zabur, dan Injil itu, sedangkan Al-Quran juga ada, berarti kita bisa membuat agama baru dong. Agar bisa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu bisa bersatu gitu loh. Karena itu kan bertolak belakang. Seperti kata Abang bilang itu, Tuhan kalian pun ada 3 gitu kan. Itu kan tertulis di Alkitab. Tuhan kalian pun mati di kayu salib gitu ya kan. Sedangkan di Al-Quran nggak ada. Iya. Maksudnya, apakah kita harus gimana caranya? Sedangkan Anda aja aku sendiri dan itu kan masih ada di dalam Alkitab itu, ya masih sumbangsi, masih ada unsur penolakan. Silakan Abang disuruh mengimani gitu loh Bang. Apa kita harus mengalami membuat agama baru? Suaramu kok kayak gitu bro. Dikatakan itu Mau habis gua tanya ya. Suaramu ngelorok-ngelorok. Nggak tahu juga ini Bang. Ya ngelorok-ngelorok. Halo, udah Bang? Coba sorong sedikit, jadi signal bagus, sorong sedikit. Udah bagus. Oke. Sedangkan di Injil itu kan seperti ini, baptis perintah, sedangkan orang Islam kan tidak dibaptis. Gitu. Maksud saya seperti itu. Apa kita harus memiliki agama baru antara gabungan Islam dan Kristen gitu? Coba Bang, Karena nanya sedikit kalau Bang. memang disuruh kita mengimani, Boleh tapi ya? tidak dilakukan sama saja kosong itu Bang. Iya. Baik, Kang Usep, saya tanya sedikit ya. Ketika yang namanya pengajaran Yesus itu dibaptis, Yesus tidak pernah yang namanya membaptis ya. Tetapi Yesus itu dibaptis. Baik, kalau misalkan kami akan mengikuti Yesus itu dibaptis dan kami pun dibaptis, kami siap dibaptis.
Tetapi pertanyaannya, ketika kami dibaptis, siapa yang kami tuhankan? Pertanyaannya itu. Itunya permasalahannya bang. Kalian kan ada penolakan seperti kata abang tadi, ada penolakan. Memang tidak Tapi ada di dijelaskan di dalam bagaimana Bible. gitu bang. Memang tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Kalau misalkan Tuhan itu manusia, tidak dijelaskan. Makanya kami menolak itu semua. Bukan soal masalah dibaptis atau tidak. Kami pun siap dibaptis. Hari ini pun saya siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami Abang dibaptis siap umat tapi Muslim, masih beragama Islam gitu. nah pertanyaan saya begini, pada saat saya dibaptis, yang saya sembah siapa? Yang saya sembah. Kembali lagi ke pertanyaan itu. Coba saya pengen nanya ke abang, kalau misalkan saya besok lusa dibaptis, saya bertanya ke abang, bang, yang saya sembah siapa? Pertanyaan saya itu. Kalau misalkan saya dibaptis, ternyata menyembah Yesus, saya tidak mungkin. Karena Iya, Yesus kan sendiri memiliki Tuhan. Bang Dewa, Yesus izin sendiri memotong, menyembah Bang, izin kepada memotong, Tuhan. Oke, Ya. izin potong bang, sebentar bang. Kan yang saya tanyakan kepada Bang Juma itu bang. Kan abang tadi mengatakan itu masih ada sumbangsinya, masih ada penolakan dari perkataan abang kan. Sedangkan disuruh di Al-Quran itu disuruh mengimani gitu loh. Maksud saya. Betul, Sedangkan kami disuruh abang ada mengimani. penolakan itu sendiri gitu. Mengimani yang namanya Injil, betul. Tetapi apakah Bible itu Injil? Kan Bible itu bukan Injil. Kemarin pun saya menantang kepada umat Kristen ya, pada saat saya berdiskusi, Yesus mengajarkan dibaptis. Kamu dibaptis tidak? Pertanyaan saya, ketika nanti saya dibaptis, Tuhan mana yang saya sembah? Kembali lagi kepada konsep ketuhanan. Kalau ternyata saya harus menyembah Yesus, Yesus tidak mengajarkan. Ternyata Yesus punya Bapa, Yesus punya Tuhan. Itu kan jelas di situ, Bang. Betul tidak? Itu Silakan lanjut, Bang Juma. Maksud saya tunggu ya bang ya, saya koreksi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti Silakan ini, Bang. Itulah yang Usop. saya maksudkan. Iya. Gini bang, maksud saya seperti ini. Kalau saya kasihlah dulu perumpamaan kepada abang ya. Kalau abang mengimani Al-Quran, ya kan, mengimani Al-Quran pasti ada perbuatan ya kan. Abang disunat, membaca Al-Quran, melakukan tindak-tindakan yang terpuji, seperti itu bang. Maksud saya seperti itu. Ya, sedangkan Al-Quran mengatakan imani ketiga kitab itu, ya kan. Itu yang saya tanyakan bang. Bukan, saya tahu abang memiliki penolakan itu. Maksud saya seperti ini. Gimana orang abang Juma, Bang Dewa mengatasi hal itu? Sedangkan mengimani itu, kalau tanpa melakukannya kan itu sama saja nol bang. Gitu bang. Itu saya maksudkan bang. sedikit ya, Sini Aki ya. mungkin bisa silakan. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya dari tadi Silakan, sudah Pak Dek. diterangkan oleh Bang Juma. Kita tidak lagi melakukan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa? Karena itu dikhususkan hanya untuk kaum tertentu saja. Untuk bangsa Israel saja. Nah, kita punya perundang-undangan yang baru, hukum yang baru namanya Al-Quran. Bahkan Aki Juma tadi sudah menyebutkan, diupamakan orde lama, orde baru, orde reformasi. Nah, apakah ketika kita hidup di zaman reformasi ini masih mau menggunakan undang-undangnya Soekarno? Kan tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Bible yang ada pada diri Anda bukanlah kitab yang kita imani. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, surah Al-A'raf 157. Di situ dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah kitab Anda berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jawab, coba singkat. Jawab singkat. Tidak, berarti kitab Anda bukan kitab yang kami imani. Ya, kitab yang kami imani bukan kitab Anda. Yang dimaksud Al-Quran, kitab-kitab itu adalah kitab yang turun kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada Nabi Isa. Bang Sugi. Bentar, Bang Sugi. bentar, belum selesai saya. Ini saya harus potong bang. Memang harus. Saya itu mentoleransi kita sebagai bicara, tadi Bang Juma bicara saya diam ya kan. Ini memang karena ada sumbangsi dalam pikiran saya, makanya saya potong abang gitu kan. Iya, saya tahu maksud abang itu ya kan. Ya abang katakan seperti orde lama, orde baru, reformasi gitu kan menurut abang kan, untuk mengatasi itu. Maksud saya seperti ini, kalau memang di dalam Alkitab itu banyak sumbangsinya, oke, berarti kita harus mengalami masa reformasi. Oke, reformasinya yang dimaksud gimana? Apakah kita harus menggabungkan Alkitab dengan Al-Quran?
Gitu loh, maksud saya. Tidak perlu. Al-Quran itu berdiri sendiri dia. Berdiri sendiri. Ya, Al-Quran tadi. berdiri sendiri. Tidak perlu menggabung-gabungkan. Tapi semua yang diajarkan Al-Quran itu tidak berselisih dengan ajaran para nabi. Terutamanya dalam konsep ketuhanan. Makanya kalau kita lihat sejarah tidak pernah terjadi perdebatan masalah ketuhanan antara orang Yahudi dan orang Islam. Nggak ada. Ya, bahkan sampai sekarang pun rabi-rabi itu menyamakan antara Tuhannya Islam dan Tuhannya orang Yahudi. Tapi tidak ada satu rabi pun yang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Kristen. Itu nggak ada. Nah, dengan demikian bahwa konsep ketuhanan itu tetap sama. Syariatnya yang berbeda. Syariat terdahulu hanya bisa dilakukan oleh kaum tertentu. Tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Contohnya, syariat terdahulu ketika wanita haid itu tidak boleh memegang apa-apa. Karena semua yang dipegang itu najis. Ya, baca aja di dalam kitab Imamat itu jelas sekali peraturan bagaimana ketika orang perempuan haid. Nah, kalau ini diperlakukan seluruh dunia, hancur dunia. Wanita tidak boleh masak ketika haid, tidak boleh megang apapun. Yang jadi guru nggak boleh ngajar, yang jadi pegawai bank nggak boleh mengajar. Belum lagi nanti ketika selesai haid, setiap wanita yang selesai haid harus memotong 2 burung merpati. Kalau di dunia ini ada 5 miliar perempuan, maka setiap bulan harus ada 10 miliar burung merpati yang harus dibunuh. Musnah burung merpati, rusak dunia kalau itu dijalankan. Maka datanglah hukum baru yang namanya Islam. Menyempurnakan wanita haid hanya tidak boleh beribadah yang bentuknya sholat. Yang lainnya boleh. Bang Sugi. Seperti Bang itu. Sugi, saya potong ya. Mau saya potong. Maksud saya seperti ini. Kan yang tertulis di Al-Quran itu kan seperti itu. Imani, Taurat, Zabur, dan Injil. Maksud saya nggak ada tertulis di situ. Imanilah Taurat, Zabur. Tapi kalau Injil itu, ya boleh kalian bedah. Kan kamu nggak, yang tertulis seperti itu kan bukan gitu. Itu loh. Iya, kita mengimani kitab-kitab itu. Gini, maksud saya Tetapi seperti ini, Bang. kita sebentar Tadi Bang, Abang bilang. Anda tadi sudah dijawab sebenarnya. Kita mengimani kitab-kitab itu dan hukum-hukumnya yang ada di situ kita imani. Tetapi jelas di situ dikatakan hanya untuk kaum tertentu. Umat Islam tidak menjalankan itu lagi. Karena Tuhan yang sama yang memberi aturan kepada kaum tertentu itu, Tuhan itu juga yang memberi aturan kepada kita dengan hukum yang baru. Jadi tidak lagi kita mengimani itu. Itu hanya untuk kaum tertentu saja. Kita punya hukum yang sifatnya universal, yaitu Al-Quran. Sementara aturan-aturan terdahulu sifatnya lokal. Gitu loh. Jangan dipaksakan, nggak bisa. Itu udah jelas untuk kaum tertentu saja, bukan untuk kita. Monggo Akhi Juma dilanjut. Ya, paham ya King ya, di situ ya. Jadi antara syariat Ya, Nabi ya. Musa, Nabi Isa berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan itu semua. Nah, sementara kalau misalkan ente memaksa kami untuk percaya kepada Bible itu bukan Injil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Kami hanya meyakini kitab-kitab sebelumnya, betul. Kami meyakini. Nah, Bible ini dari mana? Pertanyaannya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ini dari mana? Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu ada perjanjian akhir. Apa perjanjian akhirnya? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir sampai hari kiamat. Begitu, Ya, King. saya tahu Mas Abang. Bang Dewa tadi yang bicara ya. Bukan, Bang Juma. Oke, Bang Jum. Yang maksud saya seperti ini, ya kan? Gimana ya menjelaskan ya? Gini, kalau memang Al-Quran itu memang itu sebagai kitab penutup atau sebagai kitab penyempurna, pastinya ada tertulis di Alkitab. Akan datang seperti aku manusia kemudian kelak ya akan menyempurnakan kitab-kitab ini. Pasti ada ditulis seperti itu loh, Bang. Ini kan tidak ada. Karena kita tahu Baik. seperti ini. Oke, saya jawab. Tunggu Bang, tunggu. Dalam perjanjian lama kan ada tertulis bahwa dengan kedatangan Mesias akan ada, ya kan, di perjanjian lama itu. Terus di perjanjian baru ada juga tertulis gini, akan ada roh penghibur, itu roh kudus sendiri. Jangan dulu di komen yang itu ya, nggak usah dibahas Trinitas ini ya. Terus
waktu Roh Kudus yang terakhir yang datang, ya kan, sebagai penutup, kan tidak ada dikatakan itu Al-Quran akan datang atau manusia yang sama seperti Yesus itu akan datang gitu loh, Bang. Nah, di sini Abang mengatakan akan ada yang namanya roh penghibur. Apakah itu dikatakan sebagai Roh Kudus di situ, Bang? Kalau Abang mengatakan di situ sebagai Roh Kudus, mari kita gunakan akal sehat, Bang. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus yang namanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu bisa dilihat? Roh Kudus tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan sama Roh Kudus kepada manusia? Sebentar, Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Sebentar. Maksud saya seperti ini, Bang. Biarkan Bang, biarkan santai. dia ngomong. Tadi Santai. Anda ngomong nggak diganggu, biarin. Enggak, sebentar aja. Enggak sampai 1 menit, enggak sampai 10 detik. Maksud saya seperti ini, bukan terlepas dari Trinitas itu, Bang. Maksudnya saya seperti ini, kalau memang Al-Quran itu akan menyempurna, pasti kan disebutkan di Alkitab gitu. Maksud saya gitu, bukan maksudnya Itu disebutkan, dibahas Roh Kudus Bang. itu, Bang. Itu disebutkan sama Yesus. Bakal ada yang namanya roh penghibur. Kalau orang Kristen menganggap roh penghibur itu adalah Roh Kudus, apa yang diajarkan sama Roh Kudus? Sementara Roh Kudus tidak kelihatan, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Tuhan nomor 3, tidak mungkin. Apakah seorang manusia bisa mengikuti yang namanya tabiat Tuhan? Tidak mungkin. Kalau Tuhan mengutus malaikat, apa mungkin Tuhan mengutus malaikat? Tidak mungkin juga. Kenapa orang malaikat tidak bisa dilihat? Maka dari itulah yang Yesus katakan di situ, bakal ada penghibur yang lain. Itu artinya Allah mengutus manusia dari golongan kita. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri teladan. Nah, sekarang Roh Kudus, kalau misalkan Roh Kudus itu Tuhan, ternyata Roh Kudus bisa menjaga orang-orang Kristen. Berapa banyak orang yang mualaf, Bang? Ternyata Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Barusan, Bang, jam 5 saya mensahadatkan orang, Bang, barusan. Apakah dia ada Roh Kudus dalam diri dia? Ternyata tidak ada Roh Kudusnya. Ternyata kalau misalkan Roh Kudus itu dinubuatkan sebagai Tuhan, bisa menjaga orang-orang Kristen, tidak akan ada yang namanya mualaf, Bang. Saya jamin 100%. Tapi ternyata mualaf makin di mana-mana. Barusan Bang Juma langsung memualafkan 2 orang. Saya memualafkan tadi jam 5 1 orang. Apa ini, Bang? Hah? Roh Kudus mana yang abang ini katakan? Jadi, oke, saya tanya kepada Abang. Jadi, siapa menurut Abang itu Roh Kudus itu sendiri? Kan itu kan Bukan Roh disebutkan Kudus, Roh penghibur. Roh penghibur. Iya, Roh maksud saya penghibur itu. adalah Baik. baginda Biar Rasulullah saya jawab, Bang Dewa. SAW. Baik, Biar silakan, saya Pak. jawab. Bahwa Baik, silakan. roh itu bisa berarti seorang nabi. Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh berarti seorang nabi. Roh penyesat, nabi palsu. Roh yang benar, nabi yang benar. Lihat. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, saya pelan-pelan supaya Anda paham. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh artinya seorang nabi. Kalau bukan nabi, ngapain roh dihubungkan dengan nabi? Di frase pertama mengatakan disuruh waspada terhadap roh. Di frase kedua adanya nabi-nabi palsu. Berarti roh di sini adalah seorang nabi. Nah, kalau itu diartikan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 ya, itu tidak mungkin. Soalnya apa? Soalnya syaratnya roh penghibur itu, seorang penolong itu datang, itu Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh penolong itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Bahkan Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus datang ketika Yesus dibaptis. Roh Kudus apa lagi yang dijanjikan? Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Sementara penghibur ini akan datang kalau Yesus pergi. Nah, Anda tadi bertanya bagaimana dengan orang di luar Israel? Apakah tidak ada nubuatan untuk orang di luar Israel? Ada. Yesus berkata di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ya, ini dia. Nah, bangsa mana yang bisa mendapatkan kerajaan Allah ini? Apakah sembarang bangsa? Oh tidak. Tentu bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham. Karena ketika kerajaan Allah ini diberikan kepada Abraham, ditandai dengan perjanjian yang kekal, yaitu perjanjian sunat. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang tidak sunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Bahkan menurut kitab Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Di kitab Yesaya juga ada, Yeskel juga ada, orang yang tidak bersunat tidak boleh memasuki bait Allah. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat, tidak mungkin. Itu harus diberikan kepada yang bersunat. Tidak ada lain, tidak ada, bukan bangsa yang bersunat selain bangsa Yahudi adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang keturunan dari Ismail. Gitu loh. Jadi kerajaan Allah ini belum lagi Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu belum sempurna. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, Yohanes 16 ayat 12. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang datang menyampaikan hukum-hukum? Gak bisa, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Gak bisa, dia gak bisa ngomong. Dia harus seorang nabi yang mampu menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Ya, menyampaikan hukum-hukum, ini boleh, itu tidak boleh, syaratnya begini. Itu hanya manusia yang bisa menyampaikan. Roh tidak akan bisa menyampaikan hukum-hukum kepada bangsa, tidak bisa. Oke, terima kasih, silakan bantah. Oke, yang saya bantah itu kan Bang, gini, Nabi dan Roh, ya tadi Bang Dewa mengatakan tidak ada Roh Kudus, Roh yang ada itu Roh penghibur, oke? Dari kata-katanya sudah beda Bang, Roh penghibur dan Nabi. Coba Karena kita semua tampilkan, tahu. Bang King, Gitu tampilkan Bang, ayatnya. gak usah pakai ayat dulu. Ya, Karena Nggak bisa, harus pakai ayat. Oh, oke. Di situ disebutkan Roh Sampaikan ya. penghibur apa Roh Kudus? Coba Iya, lihat. iya, abang bilang tadi Roh penghibur, ya udah sepakat aja. Gak usah dulu ayat, sepakat aja dulu. Baik, kalau Roh Maksudku, penghibur betul, enggak, kalau Roh Kudus maksudku, bukan. Konteksnya itu tidak ke situ. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Saya Tadi back to abang topic aja, mengatakan back to topic. kepada saya begitu. Gimana? Enggak, gini. Kita back to topic aja dulu. Tapi saya yang mau mengajukan pertanyaan, ya kan? Seperti itu kan? Ini maksud saya seperti ini. Abang bilang pun itu roh penghibur, oke? Saya katakan seperti ini. Nabi dengan roh penghibur itu beda, Bang. Nabi itu manusia. Apa nama artinya nabi? Nabi itu artinya dia yang memiliki perkataan sama dengan Tuhannya. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi itu yang disampaikan kepada umatnya. Sama dengan Muhammad juga kan. Bang Apa yang Rosyid, dikatakan coba Allah itu dibesarkan punya dikatakan saya nih. Coba dibesarkan nih, saya tunjukkan nih. Roh itu Iya, seorang nabi. Ya. Tuh. Coba dibaca baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, Pak. Ya. Nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Oke, baca ayat selanjutnya, Bang. Roh Ayat berarti selanjutnya, seorang jangan nabi. kutip dulu satu-satu. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, demikianlah kita mengenal roh, roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus berasal dari Allah, ya adalah roh penyesat. Oke. Jadi Yang jelas dimaksudkan ya, apakah roh bisa mengaku? Apakah kamu mendengar pengakuan roh? Jelas roh di sini adalah seorang nabi. Makanya kalau kamu lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ sangat jelas dikatakan
aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Ya, seorang, bukan roh sebenarnya yang diminta Yesus. Seorang penolong. Coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Ayat Buka 16. aja, Pak De. Dibuka Ya, Pak bentar, De saya ayatnya. tunjukkan nih. Ya, Yohanes Kita 14. buktikan di situ ya, Roh Kudus itu, Roh Ayat Kudus, apa itu 16. Roh Penghibur itu apa? Nih. Kita buktikan. Apa nih? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Kalau roh nggak seorang, bos, nggak seorang kalau roh. Nah, Siap, mantap. Berarti jelas ya di situ ya. Kalau Yesus meminta kepada Bapa seorang, bukan satu roh. Bukan satu Roh Kudus. Kalau memang Tapi seorang. roh itu manusia, tunggu bang. Kalau roh itu memang Menurut King ini manusia, ada roh bisa nabi. jalan-jalan pakai jubah. Ya, udah. Itu maksud saya. Oke. Kalau roh itu memang digambarkan sebagai seorang manusia. Oke. Manusia yang dimaksud siapa? Yang ditujukan kepada siapa gitu loh. Baik. Kalau Mestinya kita kami yang nanya kau, bro. Itu kan udah kamu kenapa kau yang nanya? Karena dalam dalam hati saya, dalam petulisan itu, roh dengan nabi itu beda. Gitu loh. padahal roh di dalam kitab Emang itu kalau- juga kalau roh dan roh, nabi iya. sama. Baik, kita samakan dulu. Roh itu nabi sama. Jadi nabi yang dimasuk setelah Yesus siapa? Coba dulu. Tidak ada lain Nabi Muhammad. Nah, tertulis di Alkitab seperti itu. Ya sama di dalam perjanjian lama juga nggak ada tertulis Yesus. Tapi kenapa kamu percaya itu Yesus? Nabi Muhammad dong, roh itu lah yang dimaksud dengan roh itu kan tidak Nabi Muhammad gitu loh. Karena tidak ada tertulis ya kan. Nah, namanya nubuatan itu ya jelas tidak disebutkan namanya, bro. Itu bisa disebutkan ciri-cirinya. Gitu loh. Sama seperti halnya Yesus, itu tidak disebutkan di perjanjian lama. Tapi oleh orang-orang Kristen diklaim itu adalah Yesus. Oke. Ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan di dalam Bible. Satu hal, saya tunjukkan. Kalau Anda bisa jawab, hebat. Di dalam Ulangan 18 ayat 19, barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ada seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi, Anoki. Dalam bahasa Arab Bismillah. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Biblemu seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Atau dengan namaku atau Bismi Anoki. Silakan. Siapa Ada. dia? Dengan Bismillah tidak ada, Nabi kami tidak ada. Disebutkan Nah, Bismillah. padahal di Ulangan itu dengan Bismi Anoki. Salahnya bang, Bismillah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi. Iya, makanya tadi sudah saya bilang dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki. Ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu dengan Bismi Anoki, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, dengan Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah? Siapa? Mana? Nabi siapa? Ayo, jawab dulu ini. Bisa Konteksnya jawab. tidak seperti enggak. Konteksnya kan enggak seperti itu. Tadi abang bilang kan, roh penghibur itu kan bukan manusia. Bang, ini saya tunjukkan di kitab Anda. Karena apa ini? Ini sangat penting di dalam kitab Anda. Karena kalau kamu tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu, kamu akan dituntut pertanggungjawaban. Baca baik-baik. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang Oke. pertanyaan saya, Nabi mana yang menyampaikan firman Tuhan dengan demi namaku? Ayo kita bedah ini, ayat ini. Berani? Ketinggian Pak. Siapa nabi? Apa tadi Yang bang? ketika menyampaikan Yang menyebut? firman Tuhan dengan Bismi Anoki. Kalau anda anti dengan Bismillah, Bismi Anoki, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan itu. Aku nggak bilang anti Bismillah loh. Karena Enggak, arti Anda. Bismillah itu kan artinya Dan baik. nanti anda anti dengan itu. Ya kalau anda nggak anti kita pakai. Sekarang Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah?
Gini bang, Ada enggak? Nabi. Enggak, ada enggak? Enggak, tidak ada. Permasalahannya seperti Kalau ini bang. tidak ada Karena apa? Bentar. Tunggu. Kalau tidak ada, Bismillah itu kan apakah bahasa nubuatan Arab, ya, itu Bang. harus tergenapi atau tidak? Karena itu nubuatan. Ya nubuat harus tergenapi. Nah, siapa yang menggenapi itu? Harus tergenapi. Siapa yang menggenapi? Nubuatan yang mana dulu? Ulangan 18-19. Pade capek dikasih tahu bener. Ketinggian, Berjam-jam. Pade. Siapa Ketinggian yang ini, menggenapi bener. ulangan ini? Harus tergenapi. Iya, Ustadz Sugi izin biar polanya masuk dari awal tadi. Nggak apa-apa sih, tapi cuma Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Ini inilah tadi lagi sekak. polanya tadi lagi dia lagi tanya-tanya tentang Al-Qur'an biar Kan udah tadi. Nggak apa-apa Bang Ibes, Oke, nggak apa-apa. silakan, lanjut. Ini kan dia tadi meminta menunjukkan siapa yang meneruskan ajaran ini. Karena saya katakan tadi di dalam Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah itu akan diambil dari bangsa Israel. Ya, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di situ bangsa Israel dan memberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, ini siapa yang harus kita cari tahu, siapa yang bisa menerima kerajaan Allah ini? Makanya saya lari ke ulangan 18 ayat 19. Silahkan buktikan kepada saya kalau nubuatan itu harus tergenapi. Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, Bismillah atau dengan namaku? Silakan. Kan sudah saya katakan tadi bang, tidak ada, terletak apapun artinya Bismillah, tidak ada satu nabi Dia nggak paham yang ya. memulai khotbah itu dalam Bismillah bang. Susah Kalau gini, tidak Pade. ada berarti nubuatan ini tidak terjadi. Kalau nubuatan itu harus terjadi, cuma dalam Nah, kalau harus konteksnya terjadi Bismillah harus ini, Bang. merujuk Bismillah. kepada Bismillah seorang. ini tidak ada yang menyebut nabi-nabi. Siapa? Nah, padahal di situ dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu. Ini satu orang nih yang disebut nih. Ya, tidak bisa orang banyak. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu daripada dengan namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Iya, saya tahu. Maksudku Ya, seperti siapa? ini, Bang. Oke, saya jelaskan dulu ya, sebentar. Gini, dalam bahasa Batak itu horas. Oke, dalam bahasa salah satu di Allahu Jawa, Akbar, Bismillah. main Dengar dulu, bahasa Bang. ini. Dengar dulu lah, dengar dulu. Tadi Ini sudah berkaitan- dibilang kalau Bismillah tidak mau, kita gunakan pakai bahasa Ibrani. Pade tadi sudah memberitahu. Jangan pakai Bismi Bismillah, pakai Anoki. Ibrani aja. Ya, silahkan. Bismi Anoki apa artinya, Bang? Dengan nama Tuhan, Dengan nama Tuhan atau dalam bahasa Arab Bismillah. dengan nama Allah kalau Arab. Yo, siapa? Ini harus tergenapi, nabi ini harus ketemu ini. Ada yang Karena menyebutkan, Bang. kenapa ini sangat penting, Bang? Karena kalau kamu Sebenarnya- tidak mendengarkan nabi itu, kamu dituntut sama Tuhan. Nabi-nabi Ayo. yang menyebutkan Bismillah dalam arti abang Tuhan berkata seperti itu ya, itu artinya Bismillah Anoki ya, itu artinya ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu disertai Bismillah atau Bismi Ya. Anoki Yang Coba dia artinya coba begini aja Pak De, coba dengan dia suruh nama bicara. Tuhan. oke, Coba dia suruh dengan bicara namaku, nyambung nggak? Yang artinya dengan namaku Coba kan. dia suruh bicara nyambung Ya. nggak? Coba. Kayak gini. Pertama, ketika Musa menurunkan hukum Taurat, apa katanya? Tuhan telah berkata kepadamu hai biarin, Israel. biarin. Itu artinya satu, Tuhan berkata. Nggak oke? apa-apa. Yang kedua, waktu zaman Nuh, waktu apa namanya itu air bah, apa katanya pada Nuh? Katakanlah kepada mereka bahwa aku akan membinasakan setiap bangsa-bangsa dan akan menurunkan air bah. Kan Tuhan berkata gitu loh. Kan ada banyak bang. Bro, bukan Udah, itu. cukup. Bukan Tuhan berkata artinya dengan nama Tuhan. Ini Sama hanya juga. bisa mengacu kepada satu orang. Tidak bisa sembarang orang. Karena di situ itu mengacu satu orang saja. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku Sampaikan kepadamu, kan sama yang doang. diucapkan Nabi itu. Nabi itu satu orang. Ini harus tergenapi siapa? Udah Pak De, nggak nyambung dia. Tidak tahu kan? Nggak tahu. Oh, kalau Tidak Nabi ada abang lain, satu tidak orang, bukan. ya menurut abang aja. Dia Nabi kami adalah- banyak bang. Eh?
Ya udah banyak, Nabi sebutkan kami aja banyak, satu. bukan satu aja. Nggak bisa, bukan nggak aja bisa satu. banyak bang. Intinya, Makanya Anda baca. Saudara, intinya dia tidak mau mengakui. Nggak Bentar, tahu, tapi bentar dia Bu Rama, tidak bentar, mau. bentar, Itu bentar, aja. bentar. Bentar Bu Rama, bentar. Saya kasih Ya, tahu. inti- Ini hanya mengacu kepada satu orang. Dibaca dari ayat 18. Seorang nabi akan aku Ya, karena Bunda itu- bangkitkan dari antara mereka, dari saudara mereka sendiri, yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Seorang bang, seorang nabi di sini yang dimaksud. Nggak bisa nabi banyak, nggak bisa. Siapa bang? Nabi banyak loh, Nabi banyak. Nggak Ada bisa. Nabi Musa, Nabi Di ayat Nuh. 18 Artinya satu Nabi orang apa bang. sebenarnya? Pertanyaannya Pak, Artinya kalau Nabi banyak apa dulu? siapa? Sebutkan salah satu gitu loh. Nah Siapa? kalau banyak salah satunya coba satunya. sebutkan siapa? Nabi Musa satu. Weh, Yang ini lainnya nubuatan kok Berarti Nabi Nabi itu Musa apa sih? sih? Ini yang ngomong Musa, woi, yang ngomong Gini. Musa. Domba, dasar domba. Aduh, gimana sih jelas kok kan Nabi dulu. Musa? Masa nubuatan balik ke Nabi Saya Musa jelaskan dulu. aneh yo ini. Setelah Udah Yesus cukup, ada, ketinggian. tidak ada lagi Udah, Nabi udah. bang. Tidak ada lagi Nabi. Gini ada aja itu yang rasul. gampang aja deh. Gitu loh. Gini yang Nanti kita saya gampang. bukakan Yesus ada ada. Nabi. Bingung nggak setelah Yesus? Ada Nabi Agabus, ada Nabi Simeon. Iya Ah, banyak gimana Nabi. sih? Cuma Nabi itu sebelum Yesus bang. Sesudah Yesus gak ada lagi Nabi. Loh, Agabus, Simeon, masa setelah Aku nggak tahu, aku tahu Gimana aja. nih orang Cuma ini? faktanya itu. Udah cukup. Nabi Ah, itu sebelum parah, Yesus. parah. Udah, Udah ketinggian, udah cukup. Cukup ketinggian gini aja King. Sebelum kamu nanya lagi. Menurut kamu itu Yesus mengajar berapa tahun? Bro, ini yang gampang aja. Yesus di dunia waktu dia hidup dia itu mengajar berapa tahun dia ngajar? Paham atau tidak? Oh, berapa tahun? Di Alkitab tidak ada tulis berapa tahun. Dia mengajar mulai 30 tahun, dia disalib berapa tahun umurnya? Tidak ada tertulis di Alkitab berapa tahun dia hidup, Tertulis. berapa Dia tahun mengajar mulai mati. 30 tahun. Yang ada itu ketika ada tertulis umurnya ke-12 dia sama berbicara kepada guru di salah satu bait suci, bait Oke. Allah gitu loh. Kalau umur Udah, kematiannya Andi, berapa tidak percuma. ada tertulis. Nggak tahu, baik. Percuma Pak Andi, percuma udah. Dikit lagi. Menurut Repotin kamu, nih orang. menurut kamu Yesus mengajar itu ajarannya lengkap atau belum lengkap? Yang menurut saya lengkap. Lengkap, baik. Kira-kira kalau ajarannya Yesus lengkap, ada nggak ajarannya Yesus bagaimana cara menyembah Yesus? Oh, gini, Eh, cara menyembah Yesus itu ah, ah. tidak ada. Cuma dia mengajarkan doa Bapa kami gitu loh. Berarti Yesus Karena nggak nggak mungkin ngajarin, kita, berarti kamu nggak menyembah Yesus? ya beda lah. Aku kan menyembah Yesus. Saya kan Kristen, Oke. saya menyembah Yesus lah. Oke, bagaimana cara menyembah Yesus? Gimana cara menyembah Yesus? Mm-mm. Bagaimana saya memuji-muji bupati yang baik gitu lah. Saya memuji Tuhan. Ada nggak Yesus ngajarin caranya? Nggak ada. Berarti nggak lengkap. Karena nggak diajarin lu cara nyembah dia. Gitu Betul? loh. Gini, apakah raja harus mempraktekkan kepada masyarakat, kepada penduduknya gimana cara menyembah raja? Kan nggak mungkin. Raja, Yesus memang raja apa Tuhan? Maksud itu kan perumpamaan bang, gak usah masuk ke situ Umpama dulu. lagi, baik. Skip lagi, skip Apakah lagi. raja harus mengajari penduduknya harus cara menyembah rajanya atau cara menghormati rajanya Nah, gitu kan nggak perlu. Ini yang paling gampang lagi. Kalau hari Minggu kamu kemana? Beribadah. Saya kadang nggak ke gereja, saya mau kadang ke gereja gitu. Ada nggak perintahnya Yesus kau pergi ke gereja di hari Minggu? Oh ada, kuduskanlah hari Sabat, ada. Sabat itu hari apa? Oke, Sabat itu artinya hari untuk kekudusan Tuhan, untuk menyembah Sabat Tuhan. itu hari apa? Hari Minggu. Aduh bro kau ini aduh. Domba, dasar. Kristen kok ngawurnya setengah mati ya. Coba Enggak, kau ada baca, Bang. Coba kau baca Matius 28 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1. Coba dibaca deh. Bener nggak bahwa hari Sabat itu hari Minggu? Coba dibaca di situ. Bro, Sabat itu hari Selasa. Percaya deh sama saya.
Saya tahu maksud abang itu. Lu percaya nggak sahabat hari Selasa? Sahabat hari Sabat saya kan Minggu, saya kan Kristen. Kalau sahabat hari Selasa, dengerin. Sahabat hari Selasa kau percaya nggak? Kenapa bang? Kalau sahabat itu hari Selasa percaya nggak? Gini loh, tidak ada dijelaskan dalam Alkitab itu hari Sabat hari apa. Penting kuduskanlah hari Sabat itu loh. Oh, hari Sabat terserah lu ya. Mau hari Minggu, mau hari apa gitu ya. Ya wes, skip lagi udah. Jangan dipersulit. Ya udah kalau abang simpulkan seperti itu ya gaskan aja. Iya, jangan dipersulit, biarin aja. Dewa terakhir ya, nanya ya Ah. ke King ya. Pengen tahu ya, King. King, Kong. Monitor. Kenapa lu pakai gong? King, di dalam Keluaran 40 nomor 32, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kira-kira ini agama apa ini, King? Yahudi. Ketika masuk ke tempat ibadah, yang Yahudi. sekarang, King, yang sekarang. Iya sampai sekarang kan Yahudi seperti itu, mencuci Kalau kaki, Kristen? tapi kan tidak. Oh, Orang tidak. Kristen tidak. Oh, berarti ayat ini bukan untuk Kristen ya? Iya. Iya, ya sudah. Jujur ya. Eh, Ya, oke. Sudah dah. Sebelum kau bertanya lagi, King, Tuhan kamu sama Tuhannya Yahudi sama nggak? Tuhan Yahudi sama. Yahudi Tuhannya siapa? Yahweh, Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama. Kan ada tertulis di situ bang. Aku kan tadi kan udah kita bahas itu bang. Yang kita Dasar. awal. Gak apa-apa, Domba, makanya yang dasar. mudah begini aja, yang mudah. Biar kita nggak ngantuk gitu loh. Gini, biar saya jelaskan ya. Ya. Yahudi itu percaya hanya Yahweh, tidak Yesus. Oke. Kenapa Yahweh, saya Sa- Yesus? Gak ada Yahudi nyebut Tuhannya Yahweh ini. Biarin Pak D. Jadi Tuhannya Yahweh Yahudi. Yahudi cilok mana lah kau sebut. King, jadi Tuhannya Yahudi Yahweh, Tuhan kamu Yesus. Sama atau beda tuh? Pengertian Yahweh apa dulu? Gitu dulu. Ya, lu yang Yahweh kan ngomong. disebutkan hanya di bentar. Yahweh kan hanya tertuliskan di dalam perjanjian lama. Sedangkan kita Gak ada, gak ada Yahweh, gak ada. Gak apa-apa, Yang biarin ada aja. itu Yahwah. Yahweh kan Yahweh, ya. katanya kan. Iya, Yahweh tapi orang kan. Yahudi nggak pernah melafalkan Yahweh. Yahweh itu nanti orang dari Jerman itu yang Iya, ngomong itu abad Yahweh ke berapa abad Yahweh ke-16 itu. Atau gini saya permudah lagi, saya permudah King, biar nggak ngantuk. Apakah Yahudi menuhankan Yesus? Tidak. Kalau kau menuhankan Yesus nggak? Iya. Tuhan kamu Yahudi sama? Iya sama. Saya ulang kembali. Saya ulang lagi. Saya ulang ya. Yahweh Ini. nggak ada. Ini Mending pertanyaan Bang Juma tadi nih, nyembah Gini. manusia. Enggak. Gini aja, mending pertanyaan. Ya, biar nggak ngantuk Gimana gitu loh. persamaan Jangan itu tahu aja, serius. gimana Dengerin persamaan dulu itu? sekali lagi, King. Apakah Yahudi menuhankan Yesus? Tidak. Apakah kamu menuhankan Yesus? Ya. Apakah kamu dengan Yahudi Tuhannya sama? Sebaiknya abang pertanyakan seperti itu. Samaan Allah Bapa dan Yesus apa gitu aja. Nggak bisa dijawab ya. Aduh. Sian anak ini. Yang gitu-gitu aja, jangan sulit gitu loh. Memang iya, itulah kebenarannya. Yang Kebenaran. sini. Ya udah. Yesus kan tidak dipercaya orang Yahudi itu Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan gitu loh. Bang Rasid tadi yang mau mualaf gimana itu? Katanya jam berapa? Jam 10. Ini udah jam 1 ini. Iya, di sini nggak bakal tembus naik syahadat kalau nggak ada KTP di WA gua. Lanjut. Oh, berarti nggak jadi yang tadi ya? Nggak jadi. Dan Tadi dia ada itu sih. pembohong, gua tahu. Bohong Dia itu dia, penipu, dia nyari Prank. koin. Ngeprank doang dia. Ya, Cari koin. supaya kalau Udah apa ketemu, kan, udah ketemu. Di sini gua sambil kerja, udah ketemu orangnya. Lanjut aja, lanjut. Oke. Baik, siap. King, kembali King. King, masih udah ngantuk apa masih semangat King? Lagi Udah, Bang Ali, udah. Suruh nanya lagi dia, suruh nanya. Udah, Bang Juma aja, udah, Bang Juma. Iya. King, Kesimpulannya lu masih apa? ada Udah. pertanyaan nggak King? enggak. kasihkan Bang Juma aja deh. Ya gimana orang King Tunggu, yang saya- tanya? Tunggu.
saya kan atas nama saya kan King. Saya perjelas dulu Ya, kenapa. betul. Saya tahu di mana letak lucunya kepada orang abang-abang Handi dan Sugi kan. Tapi saya perjelas dulu. Oke. Yang dipercaya orang Yahudi itu Allahnya adalah Yahweh atau Allah Bapa lah yang kami sebutkan. Ya. Kami orang Kristen itu Yesus. Oke. Letak Sama, lucunya kan sama atau itu. tidak tuh? Sama Iya, atau iya, tidak? itu maksudku. Tunggu. Yang letak lucunya yang abang anggap kan gitu. Sama atau ulang tidak? Saya jawab. Saya hilang kelucuannya ya, saya hilang ya. Saya ulang ya. Ya, Tuhannya Yahudi siapa? Yahweh. Apa? Allah Bapa. Allah Bapa aja kita bilang. Oke. Tuhan kamu siapa? Yesus. Apakah Tuhan kamu dengan Yahudi sama? Sama. Ya, ini lucunya nih di sini. Maksud begini, jangan tertawaan dulu. Saya bisa jelaskan sebenarnya. Tapi abang duluan tahu dah. Yang tak apa jadinya. Masa lucu kamu nggak merasa lucu sih? Tuhannya Yahudi dan apa? Tuhannya Yahudi siapa? Kamu jawab Yahweh. Tuhanmu Yesus. Apakah Yahudi nyembah Yesus? Tidak. Apakah Tuhannya Yesus dan Yahudi sama? Tuhannya Kristen dan Yahudi sama? Sama. Gimana sih? Nggak sesuai dengan pernyataanmu yang sebelumnya, makanya lucu. Iya, saya tahu. Memang abang letak lucunya di situ saya tahu. Cuma saya Ya, kan udah tahu perlu dia. menjelaskan juga kenapa. Udah tahu dia lucunya. Iya, saya Ya, tahu. ya. Iya, memang iya. Maksudku seperti ini. Biarkan saya menjelaskan dulu Ya kenapa silakan, gitu loh. silakan deh, silakan. Gini, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan ya kan. Silakan aku percaya Yesus itu Tuhan. Itu terserah bangsa Yahudi ya. Kenapa saya bilang Yesus itu dan Bapa itu sama? Karena ada ayatnya bang. Bukan karena apa-apa. Saya tertuju sama ayatnya itu. Ayat Aku mana? dan Bapa itu satu gitu loh. Jadi ngapain Di ayat bilang mana, kita menyembah Bapa kalau ada Di ayat Yesus mana, gitu Bang? loh. Buka aja bang. Loh, Yohanes Nah, 1 ayat di ayat 1 ada mana? itu. Yohanes 1 ayat 1 ada. Aduh, Itulah konteksnya. aneh. Saya percaya kepada Yesus Ini itu loh, Tuhan Bang. gitu loh. Bang, saya kasih tahu. Inilah ya sesatnya kawan-kawan Kristen itu, ini penyebabnya. Dia tidak tahu letak ayat itu di mana, main comot langsung tafsir. Padahal untuk mengerti ayat itu maksudnya apa, dibaca ayat sebelum dan sesudahnya, baru ditafsir. Itu baru jempol. Ini enggak, letaknya saja enggak tahu, main comot langsung ditafsir. Nah, ini sesat. Bang, Abah baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Oh, itu bukan yang aku dan Bapak adalah satu, bukan Yohanes 1 ayat 1. Itu Yohanes 10 ayat 30. Di situ bukan satu pribadi, tapi satu pekerjaan. Baca dari ayat 22 sampai ayat 36, biar Anda paham. Gitu loh, aku dan Bapak adalah satu. Kemudian orang Yahudi ingin melempari batu. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi pekerjaan di sini satu pekerjaan, bukan satu pribadi di situ, Bang. Makanya sesat Anda kalau main comot langsung main tafsir. Coba Anda lihat dulu kronologinya seperti apa, ya kan, ayat sebelum dan sesudahnya seperti apa. Begitu cara memahami Bibel yang betul, bukan main comot langsung tafsir. Udah, sekarang yang gampang-gampang aja, jangan sulit. Ya, saya ngerti. Udah King, skip di situ King. King, waktu Yesus itu hidup di dunia ini, Yesus mempunyai Tuhan atau tidak mempunyai Tuhan? Gini, Yohanes 1 ayat 1 ada kaitannya dengan Udah dulu itu udah ribet itu. Halo, Bang? Udah sulit itu. King, waktu Yesus hidup di dunia, Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan, King? Yang dia mudah-mudah tidak aja, punya King. Tuhan, tapi dia punya Bapa. Ah, gimana? Diulang. Tidak punya Tuhan, tapi dia punya Bapa. Dia tidak punya Tuhan. Ah, Ya, Terus, ada ayat Alkitabnya itu. jadi Yesus tidak bertuhan. Tidak. Ateis dong. Ateis dong dia. Kalau tidak bertuhan. Jadi Yesus ateis ketika jadi manusia gitu. Pusing dia. Gini loh, Ya gimana? nggak pusing. Saya lagi menghisap rokok ini. Oh, Menghisap rokok Iya, itu tandanya pusing. Enggak lo, dari tadi saya merokok juga, nggak pusing juga. King, kan Yesus itu berdoa, King ya? Ya King ya? Nah, dia berdoa kepada siapa? Gini, di dalam doanya dia menyebutkan Tuhan nggak? Iya, ya.
Ya, Dia kan menyebutkan Bapa. iya, Bapak itu udah. bukan Tuhan. Itu kan Bapaknya. Iya, bukan Bapaknya tahu bukan kan? Tuhan gitu. Wow, Pak Tony, barakallah. Bentar, Gini. bentar. Ya Allah, kaget lu bener. Barakallah. King, Kaget. King. Ya Allah. Kaget. Bapak itu bukan Tuhan. Jantung buatan Allah ini. Kalau buatan Korea ini jatuh nih jantung dewa ini. King, Bapak bukan Tuhan. Aduh. Ayo, dijawab dong. Bang, yang menuhankan Bapa itu adalah manusia. Iya, Bapak menurut pasti- saya tanya, Bapak bukan Tuhan, bukan? Gini aja deh. Oh, enggak, gini. Dua di Taman Getsemani dia menyebutkan apa? Tuhan atau Yesus Bapa? pernah menyebut bapaknya itu sebagai Tuhan, enggak? Enggak pernah. Oh, enggak. Yesus pernah berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan, langit dan bumi, itu gimana? Ada Tuhannya situ. Aku bersyukur padamu ya Bapa. Itunya katanya, bukan Tuhan. Enggak, aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi. Ayo. Artinya itu apa? Itu dulu. Ya, Ya berarti Yesus mempunyai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan Bapaknya sendiri yang menciptakan langit dan bumi ya Bang, bukan Tuhannya itu. Ngerti nggak maksud saya? Itulah. Dia menyebutnya Bapa, bukan Tuhan. Oke, udah. Memang itu Bapaknya sendiri, alah ini. bukan Tuhan. Udah skip. Sulit. King, menurut kamu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus atau Bapa? Bapa, Yang kau tuhankan siapa? Yesus. Berarti Tuhanmu tidak Nih ya. mencipta langit dan bumi. Matius 11 ayat 25, kamu buka baik-baik di situ deh. Ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus ngaku punya Tuhan di sini, kok kamu bilang dia ateis, nggak punya Tuhan, gimana sih? Bang, itu kan ada tulisannya. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa. Oke. Tuhan Terus? langit dan bumi. Itu bukan Iya. artinya dia menyebutkan Yesus itu, oh Tuhanku, Bapakku. Tuhan itu sebagai Bapaknya gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi Aku bersyukur padamu, ya Bapa. Tuhan langit dan bumi. Itu Tuhan langit dua dan bumi kata siapa? dua kalimat yang berbeda itu loh. ya Tuhan langit dan bumi siapa? Iya, ngerti. Siapa? Begini, Coba itu kan coba itu dijawab kan dulu, kalimat yang Pak. Ayo berbeda itu, jujur. Siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Siapa? Hah? Siapa? Ayo. Siapa? Jaringanku merah, bentar. Jadi nggak jalan tuh merah. Padahal nggak apa-apa. Merah, nggak ada. Merah jaringanku, Pak. Nggak ada di sini. Udah kelihatan sama nggak Bang Andi merah. aja deh. Saya nggak mau debat sama orang nggak jujur. Silakan Bang Andi, lanjut. Atau Udahlah, kalau itu kalian simpulkan ya mungkin mau lanjutin statement close atau apa dari Bang Zuma. Silakan Gurunda. Gurunda udah tidur. Oh deh, Iya, iya. yang mengalihkan. Lanjut Gurunda. Gimana saudara Usup, masih ada yang Anda ingin tanyakan? Silakan. Tidak ada sih, mending saya dia simpan dalam hati aja. Saya udah tahu kebenarannya kok. Ayolah bertanya lah lagi tentang Al-Quran, tentang Islam. Nggak ada, dia udah pusing bang. Mau nanya apa lagi gitu kan? Udah pusing dia itu, bingung. Semuanya ada pertanyaan. Kenapa King? Karena Al-Quran itu bukan pertanyaan. Al-Quran itu adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Silakan, Bang Juma, closing aja. Oke, baik. Jadi saudara King Usup ya, di dalam kami beriman, Islam itu adalah agama yang kemudian disempurnakan yang datang di akhir setelah agama saudara ya. Agama Kristen itu ada di abad pertama, resmi menjadi agama kekaisaran di abad ketiga dan seterusnya. Namun ada hal yang menguatkan iman kami sebagai seorang Muslim, yang kemudian mungkin perlu juga saudara tahu sebagai orang yang berdampingan dengan umat Islam yang mayoritas di negara kita ini, bahwasanya kitab suci Al-Quranul Karim menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Berasas dan berasal dengan konsep mereka buta huruf, tidak mengerti kitabnya orang Yahudi,
kecuali hanya berangan-angan, kecuali hanya dengan menduga-duga, maka kemudian mereka menuliskan sebuah konsep di mana konsep itu bukan firman Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, "Wawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah yastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun." Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini adalah dari Allah dengan maksud untuk menjajakan, menjualkan, mempromosikan dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Siapa yang dimaksud oleh Al-Quran ini? Saudara harus memahami bahwa konsep yang saya uraikan tadi, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, yang kemudian kita hadapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orde Baru bercerita tentang Orde Lama, itu adalah hal yang manusiawi, wajar. Reformasi berbicara tentang Orde Lama dan Orde Baru, itu adalah konsep yang benar. Maka Al-Quran datang, ketika ia datang, dia berbicara tentang kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, apa yang diceritakan surah Al-Baqarah ini adalah bercerita tentang kitab saudara. Bercerita tentang kitab yang dibuat oleh penulis kitab saudara yang Al-Quran mengatakan mereka buta huruf, mereka nggak ngerti Taurat, tapi mereka menerka-nerka Taurat itu sendiri seperti apa. Mereka mencocok-cocokkan Taurat itu seperti apa, sehingga muncul. Maka saya tertarik sebagai apologet, kemudian saya tertarik. Ini Al-Quran asal tuduh kayaknya. Izinkan saya ya Allah, berikan petunjuk kepada saya ya Allah, aku ingin tahu kebenaran Quranmu ini. Maka sampailah dia suatu hari, saya menemukan data di dalam kitab saudara, karena berniatnya untuk mencari kebenaran Al-Quran, saya buka kitab saudara. Saya menemukan Lukas 22, 24, nomor 44, 45 dan 46. Di situ diterangkan begini. Ada tertulis tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, dan itu tertulisnya di Taurat. Saya sebagai Muslim mau mencari Taurat, tidak ada. Saya mau cari di mana Taurat ini, kitabnya Nabi Musa ini tertulis di mana? Pernah saya pesan, tapi ternyata yang muncul, yang sampai ke rumah itu tafsiran daripada Mazmur Daud, bukan Taurat. Sehingga pada masa itu saya belajar, oh ini Taurat mungkin adalah perjanjian lama. Baca dari kitab Kejadian sampai kepada 5 kitab Nabi Musa yang ada di dalam kitab suci. Ternyata tidak ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab perjanjian lama itu. Maka iman saya semakin tebal ketika dikatakan bahwa mereka tidak mengerti kitab Taurat, nggak paham kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya seperti itu tadi. Celakalah mereka yang menulis kitab buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah. Rupa-rupanya, Bung, setelah saya meniti dan mempelajari, Yesus sebagai penyampai firman, tapi kok bisa-bisanya Paulus juga ikut berfirman di dalam kitab saudara. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada dirinya. Dia tidak berkata-kata. Itu diterangkan dalam kitab saudara. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Tapi saya menemukan sesuatu yang ganjil. Di dalam kitab saudara ternyata Paulus juga itu berfirman. Di mana datanya? Coba saudara kalau ada Bible di situ, Anda buka di 1 Korintus 7 nomor 26 dan nomor 40. Di data nomor 26-nya dikatakan, aku berpendapat. Berarti Paulus ini berpendapat, berarti dia berfirman karena bercerita tentang kehendaknya, bukan bercerita tentang apa yang dituliskan, apa yang disampaikan di dalam 2 Petrus bahwa 2 Korintus bahwa apa yang diwahyukan oleh Tuhan adalah baik, apa yang dituliskan oleh ilham dari Tuhan itu adalah baik untuk mengajar. Nah, ternyata di situ Paulus mengatakan aku berpendapat. Artinya kalau Paulus yang berpendapat itu murni dari dirinya sendiri. Dengan demikian Paulus ini juga berfirman atau Paulus ini bersabda, padahal dia bukan Tuhan.
Bahkan sebagai nabi juga dia bukan katanya. Aku berpendapat. Dalam bahasa Yunani dijelaskan nomezo. Nomezo itu artinya aku berpikir. Aku beranggapan. Aku mempunyai sangkaan. Itu yang ada diterangkan dalam kitab 1 Korintus 7 nomor 26. Artinya bahwa Al-Quran tidak salah dengan mengatakan mereka menuliskan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan itu dari Tuhan padahal itu bukan dari Tuhan. Apa buktinya? Paulus bukan nabi, tapi dia mengatakan aku nomizo, aku berpendapat, aku menyangka, aku berpikir, aku beranggapan. Jelas itu bukan firman Tuhan karena ini adalah bersumber dari dirinya sendiri.